adanya sesuatu hal misteri di dalam rumah tersebut membuat masyarakat tuh semakin penasaran dengan rumah itu. Ada apa sih di dalam rumah itu sehingga rumah itu disebut dengan rumah misteri atau rumah horor. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku Eka Rahmaliza. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas sebuah kisah mistis dari rumah gurita. Bagaimana kisahnya? Langsung aja, let's go. Mungkin beberapa dari kalian ini udah pada tahu kalau rumah gurita ini sudah legend dan rumah gurita ini berada di kota Bandung. Nah, kalau kalian ke Bandung nih, kalian pasti bisa tahu kalau rumah ini tuh besar banget dan ada gurita juga di atas rumahnya itu yang besar banget juga. Kalian bisa lihat gambar itu yang di belakang aku ini ya, rumahnya itu yang gede banget kan. Dan kalian harus tahu juga ini tuh kayak guritanya seperti sosok monster yang mau makan rumahnya gitu loh. Kayak sosok film kartun yang ada monster yang mau makan rumahnya kayak gitu. Saking seramnya rumah ini. Nah, kenapa sih rumah gurita ini tuh sempat dibilang rumah yang horor atau rumah yang angker? Karena ternyata rumah gurita ini tuh didesain dengan yang nyentrek gitu, yang kelihatannya tuh serem, yang kelihatannya kok aneh ya, ada sosok gurita di atas rumah. Nah, mungkin dari hal ini orang lain tuh berpikir bahwa rumah gurita ini tuh mengandung hal-hal gaib. Rumah gurita ini pertama kali mendapatkan ekspos karena rumah gurita itu banyak sekali dibahas oleh masyarakat di media sosial. Dan rumah itu berada di Jalan Terusan Sukadamai 1 nomor 666 Sukajadi, Bandung. Mulai dari saat itu, masyarakat tuh mulai menyadari akan keberadaan rumah gurita ini. Dan dari situ juga muncullah desas-desus cerita-cerita mistis dari rumah ini. Dan yang paling terkenal, katanya rumah gurita ini tuh dianggap sebagai rumah pemujaan roh jahat atau setan rumah ini. Bahkan banyak juga orang yang bilang bahwa rumah gurita ini dianggap sebagai rumah gereja setan. Serem banget gak sih? Tapi lebih parahnya lagi, rumah gurita ini kan bernomor 666. Dan orang-orang itu mempercayai bahwa nomor tersebut itu adalah simbol dari satanisme. Nah, dari situ membuat keadaan suasana semakin panas karena dari apa yang ada, dari apa yang mereka lihat dan dari apa yang mereka dengar itu memperkuat bahwa ditambah lagi ada kabar misterius yang dipercayai bahwa dulu itu rumah ini tidak ada pintunya sama sekali. Jadi orang yang masuk ke dalam itu bingung gimana cara orang pemilik rumah itu masuk ke dalam rumah itu tetapi tidak memiliki pintu sama sekali. Jadi rumah yang besar ini tuh dikelilingi semua oleh tembok dan tidak ada pintunya sama sekali. Tapi ternyata rumah ini tuh sebenarnya memiliki pintu yang tersembunyi di belakang rumahnya. Nah, itu merupakan gambaran besar dari keadaan rumah gurita tersebut. Nah, sekarang aku mau sharing nih ke kalian apa saja fakta dari rumah gurita ini, biar kalian itu gak salah persepsi lagi dengan keadaan rumah gurita yang sebenarnya. Yang pertama, pemilik rumah gurita ini adalah Frans Halimawan. Di Bapak Frans ini memang yang mempunyai rumah gurita, tapi Bapak Frans dengan keluarganya tidak tinggal di tempat ini karena rumah aslinya Bapak Frans ini adalah di Jakarta. Jadi terkesan rumah ini tuh adalah rumah yang sepi, angker karena emang tidak ditempati oleh pemilik rumahnya. Karena Bapak Frans ini menganggap rumah gurita ini tuh sebagai vilanya saja. Jadi ketika Bapak Frans dengan keluarganya ingin liburan, maka ia pasti akan pergi dan menempati rumah gurita ini. Rumah gurita ini tuh didirikan pada tahun 1980-an. Berkat arsitektur fondasi yang kuat, rumah gurita ini dapat bertahan hingga saat ini. Kalau kalian berpikir, kenapa rumah gurita ini ada gurita di atasnya? Kenapa tidak seperti rumah normal saja? Jawabannya adalah, sebenarnya gurita yang ada di atas rumahnya itu adalah toren air. Ya, toren air yang pada umumnya di rumah-rumah normal. Jadi
Kenapa berbentuk gurita? Tapi karena pemilik rumahnya itu menyukai arsitektur yang unik, makanya dia ngebuatlah gurita itu sebagai toren airnya. Nah, gurita itu dibuat oleh mahasiswa ITB di Bandung. Saking terkenal dan viralnya kisah rumah gurita ini, akhirnya rumah gurita ini pun diangkat menjadi kisah film horor yang berjudul Rumah Gurita. Film ini diadaptasi oleh sutradara yang bernama Joseph Purnomo. Film ini dirilis tahun 2014. Film ini juga turut dibintangi oleh artis yang terkenal yaitu Boy William dan Shandy Aulia. Di sini juga ada akun Twitter yang namanya @pecintafans. Dia itu mengaku bahwa dia tinggal di dekat sekitaran rumah gurita ini. Dia pun memberikan pendapat bahwa memang rumah gurita ini tuh memiliki nilai seni yang tinggi. Bilang kalau dibalik semua cerita horor dari rumah gurita ini, saya berpendapat bahwa memang rumah gurita ini tuh memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Dan dia juga bilang bikin gurita yang besar itu tuh emang susah banget. Jadi gak segampang orang pikirin bahwa itu gampang, tapi ternyata nyatanya itu adalah susah. Dia pun sangat menghargai seninya. Lagi ditambah detailnya gurita itu yang itu panjang-panjang itu sangat-sangat detail dan mirip sekali dengan gurita aslinya. Apalagi gurita itu kan sangat besar. Jadi menurut dia membuat gurita yang sangat besar itu adalah sangat sulit. Dia juga bilang entah kenapa banyak orang itu berpikiran bahwa rumah gurita ini adalah rumah gereja setan. Mungkin karena rumahnya itu adalah 666 yang membuat rumah ini tuh seperti rumah yang simbolis satanisme. Nah, tweetnya dia itu ditulis pada tanggal 28 November tahun 2019. Dan seketika tulisan dia itu menjadi viral di media sosial. Karena di like 2000 orang dan dibagikan sekitar 5000 orang. Nah, ada juga yang bilang jadi dia itu datang ke rumah gurita itu sekitar maghrib. Dan dia tuh bingung, kok ternyata nggak ada pintunya sama sekali di rumah ini. Ternyata pintunya itu hanya lubang sebesar 50 cm yang ada di sekitaran sisi rumahnya. Dari situ banyak yang mendukung bahwa rumah ini tuh tidak ada hubungan dengan hal-hal gaib. Tapi ada juga yang mendukung bahwa enggak, ini tuh tetap aja aneh, kenapa rumah ini tuh enggak ada pintunya. Berarti ada suatu hal gaib yang ada dalam rumah ini. Setelah aku cari teliti lebih dalam lagi, jadi waktu itu di sekitar 6 tahun lalu ada di YouTube-nya TV One. Kalian bisa lihat juga di YouTube TV One itu ada wawancara mengenai rumah gurita, di mana saat itu wawancaranya yang presenter TV One itu mewawancarai pemilik rumah gurita yaitu si Bapak Franz. Jadi pada saat itu pihak berita dari TV One mengundang Bapak Franz ini ke studionya TV One. Lalu dia mewawancarailah Bapak Franz ini di studio TV One. Tapi di sana, di rumahnya itu, di rumah gurita itu ada reporter dari TV One yang sedang masuk ke dalam rumah gurita. Jadi Bapak Franz ini membolehkan atau mengizinkan reporter itu untuk masuk ke dalam rumah gurita agar tahu kondisi rumah gurita yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Bapak Franz ini tuh lebih gak terima dengan omongan para orang-orang sekitar yang membicarakan rumah gurita ini yang katanya horor, angker, dan gereja setan. Jadi sebenarnya rumah gurita ini memang memiliki seni yang tinggi karena beda dengan rumah yang lain, memiliki arsitektur yang hebat gitu, dan juga adanya keunikan dan nyentrik gitu dibandingkan rumah-rumah yang lain. Jadi sebenarnya nggak masalah juga kalau Bapak Franz mau menyalurkan hobinya dari sisi seni-seninya itu kepada rumahnya. Mungkin banyak yang berpikiran bahwa rumah gurita ini tuh serem, angker karena di dalam rumah itu juga ada lukisan-lukisan yang patut dipertanyakan. Tapi sebenarnya itu nggak masalah karena ya itu kemauan sendiri dari pihak Bapak Franz pemilik rumah gurita ini. Oke guys, jadi itulah mitos dan fakta dari rumah gurita ini. Jadi pesan yang dapat aku sampaikan ke dalam kisah rumah mistis ini, menurut aku kita sebagai manusia jangan pernah selalu melihat sebelah mata gitu. Jadi selalu menjudge apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tanpa kita tahu dulu lebih dalam. Karena itu jatuhnya kayak memfitnah gitu. Dan fitnah itu kan lebih kejam dibandingkan pembunuhan yang dapat menyakiti hati seseorang
dan tidak tahu apakah orang itu akan memaafkan kita atau tidak. Hati dengan lisan kalian. Jadi bagi kalian, hati-hatilah dalam berbicara, karena mulutmu itu adalah harimaumu. Oke guys, cukup sekian dari ceritaku hari ini. Aku mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan maupun salah informasi yang aku sampaikan kepada kalian. Aku mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.